bersama-sama dan senantiasa mengingatkan diri kita berjalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin dan jalan agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat yang penuh dengan barokah, kita kembali lanjutkan pengajian sirah nabawiyah kita dengan kita bisa jemaah kirim kita karya Hujjatul Islam Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Dan insyaallah pada malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa petunjuk fi hadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa petunjuk dari Rasulullah tentang bagaimana beliau tidur fi naumihi wa intibahihi, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan bagaimana pula beliau menjaga dari tidurnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak bercerita tentang hal ini, dan insyaallah pada malam ini kita sambung lagi cerita kita sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Selanjutnya Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita wa kana yanamu ala syaqi al-iman. Jadi Rasulullah kalau berbaring di atas pembaringannya sering beliau itu melakukannya di sisi sebelah kanan. Jadi beliau menggunakan tumpuan pada saat tidur itu dengan sisi sebelah kanan daripada tubuhnya, atau yang disebut dengan syaqqul aiman, dengan sisi sebelah kanan daripada badannya Rasulullah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW meminta kita, "Idza ataita mawjaka fatawadda wudu'aka bis-shalah." Kalau Anda mau tidur, mau datang ke tempat pembaringan, maka hendaklah sebelum kamu lakukan itu kamu berwudu sebagaimana kamu lakukan sebelum kamu mengerjakan sholat. Maka nanti para ulama juga mengatakan wudu sebelum tidur itu termasuk bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Summa kata Rasulullah kemudian summa intaji ala syarikal aiman, kemudian baru kamu rebahan di tempat pembaringan dengan menggunakan bagian kanan daripada badanmu. Jadi itu sunnahnya daripada Rasulullah. Bukan berarti Nabi Muhammad tidurnya semalam suntuk seperti itu terus, tidak. Tapi mulai tidurnya itu dalam keadaan demikian. Sesekali Rasulullah SAW berbaring terlentang, namun beliau tidak pernah tidur sambil terlungkup. Maka kemudian disitulah yang membuat para ulama fikih mengambil kesimpulan kalau tidur terlungkup itu termasuk perkara dari naum, hal-hal yang dimakruhkan pada saat kita tidur. Wa yadahu ibna al-fakhrihi al-iman. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya itu sebagai bantal di bawah pipi kanannya Rasulullah SAW. Jadi tangan kanan itu diletakkan pada pipinya. Bahkan kalau kita simak penjelasan yang diberikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih, wa idza awara ilaihi tawassada kaful aiman. Jadi Nabi Muhammad kalau sudah berbaring di atas kasur, maka tawasada itu maknanya menjadikan bantal. Apa itu? Kaful aiman, tangan kanan beliau itu sekaligus berfungsi sebagai bantal yang diletakkan pada pipinya. Sumaya pun kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Banyak betul yang sebenarnya doa mengenai tidurnya Nabi Muhammad itu banyak, ya. Tidak satu, tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang kita ketahui, tapi banyak. Di antaranya juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan
Maka yakunu kita awal kita filosofi begitu juga Nabi Muhammad terkadang membaca doa pada saat beliau kembali di atas tempat tidurnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ini hampir mirip dengan doa setelah kita makan. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami makan, wa saqana yang telah memberikan kami minum, wa kafana yang telah memberikan kecukupan hidup kepada kami, wa awana dan yang telah memberikan tempat pengembalian kepada kami. Kata Muslim, ini doa ada di dalam riwayat Muslim. Nah, ini Bapak Ibu sekaligus menguatkan anggapan sementara ulama jika Nabi Muhammad dalam segala hal tidak pernah mewariskan satu jenis sunnah. Itu yang sering disebut dengan istilah at-tanawwu fi sunnah, atau sebagian ulama istilahkan dengan at-tanawwu fil ibadah. Tanawwu maknanya beraneka-ragam dalam menjalankan sunnah dan juga beraneka-ragam dalam menjalankan satu jenis ibadah. Itu kebiasaannya Rasul. Jadi jangan pernah menganggap ini satu-satunya sunnah yang dikerjakan oleh Rasul. Itu keliru besar. Jadi kalau ada orang yang menganggap satu-satunya sunnah doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum beliau hidup itu Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim, orang ini kurang bacaannya. Jadi Nabi Muhammad juga mengajarkan doa Allahumma qini adzabaka yaumal tab'ats ibadaka. Ya Allah, lindungilah saya dari azabmu di mana hari Engkau bangkitkan semua hamba-Mu. Begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan kita doa sebelum tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami, wa kafana wa awana, yang telah memberikan kecukupan dan yang telah memberikan tempat pemberian dan istirahat. Nah, itu doa yang banyak sekali dari Rasulullah. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh sementara ulama, jika memang Nabi sebenarnya mengajarkan banyak versi dalam mengamalkan sunnah, apapun bentuk sunnahnya. Doa kita itu banyak sekali, ada 16 versi. Cuma yang dipakai di dalam kitab Syafi'i, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa. Begitu juga dengan doa rukuk, itu banyak sekali versinya. Selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi, juga ada doa rukuk yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika Allahu akbar. Jadi banyak sekali versi. Sholat di dalam Ka'bah itu Rasulullah SAW mengajarkan dua hal. Kadang-kadang sholat dalam Ka'bah itu bukan sunnah, kadang-kadang yang sunnah itu sholat di luar Ka'bah. Itu misalnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sayyid Maliki Al-Adawi dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Haramiyah. Beliau mengatakan apa? Saat Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, atau yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Fathul Mekah, beliau segera masuk dalam Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat dalam Ka'bah. Setelah beliau selesai sholat dalam 2 rakaat dalam Ka'bah, maka dalam bab itu disebut yang pertama fi istiqbal sholat 2 rakaat di Ka'bah. Sunnah hukumnya sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, tapi masih di halaman yang sama ada bab yang kedua, fi karahiyati sholat tidak di Ka'bah. Hukumnya makruh sholat dalam Ka'bah. Kenapa demikian? Karena setelah Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dalam Ka'bah, ketika hendak keluar dari Ka'bah di Ka'bah, beliau berhenti sejenak langkah, seraya menunjukkan wajah yang sedih. Sahabat kemudian banyak bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda sedih? Padahal hari ini adalah hari kemenangan kita. Dijawab kemudian oleh Rasulullah, saya khawatir kalau apa yang baru saja kita lakukan tadi, yaitu sholat 2 rakaat dalam Ka'bah, itu nanti akan memberatkan umatku di akhir zaman kelak. Maka karena ada kekhawatiran itu, Bapak Ibu, sementara para ulama mengatakan bagi kita yang tak punya kemungkinan sholat dalam Ka'bah, memang sholat dalam
sudah mengerjakan sholat 2 rakaat di dalam rakaat. Tapi bagi bapak ibu yang punya potensi bisa mengerjakan sholat 2 rakaat dalam rakaat, nah sunahnya seperti itu. Nah inilah kemudian yang membuat para ulama punya semacam kesimpulan. Yang namanya sunnah tidak pernah gagal diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Selalu dalam bentuk yang beraneka, selalu dalam bentuk yang berbagai macam banyak versinya. Watakala itu annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi. Jadi juga disebut dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW membaca doa yang lain, Allahumma Rabbas samawati wal ardh. Ini bentuk doa yang kedua, yang kelima, doa yang kelima sebelum beliau tidur. Allahumma Rabbas samawati wal ardh. Wahai Allah, Tuhan langit dan bumi. Wa Rabbal arsyil azim. Wahai Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rabbana wa Rabbal kulli syai'. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Fa'idul haqqi wan nawa. Ialah yang menghancurkan biji-bijian dan yang menumbuhkan biji-bijian. Munzilat Taurat wal Injil. Allah lah yang menurunkan kitab Taurat dan Injil wal Furqan, dan juga Allah yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, pembeda yang mana yang hak dan yang mana yang batil. A'udzu bika min syarri kulli syarrin anta hidup binasiyati. Saya minta perlindungan kepadamu Allah dari segala bentuk jenis kejahatan. Anta hidup binasiyati, dan engkaulah yang menghilangkan kejahatan dari dalam diri manusia. Anta awwalu falaisa qablaka syai'un. Engkaulah yang paling awal dan tidak ada yang lebih awal daripada dirimu. Wa anta al-akhiru falaisa ba'daka syai'un. Dan engkaulah yang paling akhir, tidak ada yang lebih akhir daripada dirimu. Wa anta al-dhahiru falaisa fawqaka syai'un. Dan engkaulah yang nampak, tidak ada yang lebih nampak dibandingkan dirimu. Wa anta al-batinu falaisa dunaka syai'un. Dan engkaulah yang batin, tidak ada yang mengetahui yang batin kecuali dirimu. Ibti an-nadain. Tuntaskanlah kepada kami utang kami. Wa aghna minal faqri. Dan kayalah kami dari kefakiran. Nah itu doa yang panjang sekali yang juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi pertanyaan besar kemudian kita, kenapa Nabi Muhammad SAW punya aktivitas sangat ketat, ya, sangat disiplin sebelum beliau melakukan tidur. Padahal tidur itu termasuk perkara mubah. Jadi nanti kalau kita baca dalam sunnah Nabi, Bapak Ibu, dari sekian banyak perkara mubah yang dikerjakan oleh Rasulullah, tapi ritual yang paling panjang itu tidur. Misalnya perkara mubah, minum atau makan. Tapi Nabi Muhammad cuma baca doa Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau mau ditambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita sudah jelaskan itu. Jadi ritualnya tak panjang. Atau misalnya Nabi Muhammad SAW mau ke kamar mandi, itu paling baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak panjang ritual yang dilakukan saat ini. Atau misalnya Nabi Muhammad SAW mau bicara secara formal di hadapan orang, paling beliau pada mukadimah alhamdulillah sholatan wa salaman ala rasulillah. Itu mukadimahnya Rasulullah sampai perkataan apa-apa. Namun Bapak Ibu disepakati oleh hampir semua ulama, ritual pekerjaan mubah yang paling panjang yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah adalah ritual yang dia lakukan seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh baca keterangannya. Misalnya di dalam kitab dia Al-Qur'an karena Imam Al-Ghazali itu beliau mengambil kesimpulan ritual yang paling panjang yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti itu. Nah pertanyaannya kenapa Nabi Muhammad punya ritual yang begitu panjang yang dia lakukan seperti itu? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut Imam Al-Ghazali, sebelum kita tidur itu kita punya dua potensi.
pertama, dengan kita tidur, kita punya kemungkinan terhindar dari perbuatan maksiat. Maka kemudian sementara para ulama membahasakan tidur itu ibaratun antarkil haram. Jadi tidur itu memang perkara mubah, tapi dengan kita tidur kita bisa terhindar dari berbagai macam perbuatan yang diharamkan sama Allah. Kita mau niat pergi ke diskotik, tapi ngantuk benar, karena jadi kita pergi ke diskotik. Pasti rasa kantuk itu mengalahkan keinginan kita untuk datang ke diskotik. Kita ingin main judi, ya, tapi mata ngantuk betul, pasti kalah keinginan kita main judi itu dengan rasa kantuk. Maka para ulama membahasakan tidur itu sebagai ibaratun antarkil haram. Jadi suatu ibarat pekerjaan yang mubah, tapi dengan pekerjaan itu kita difasilitasi oleh Allah untuk bisa meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu positifnya dari tidur. Tapi tidur itu juga punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Dengan tidur itu kita punya potensi meninggalkan perkara wajib. Dengan tidur itu kita bisa lalai dari mengingat Allah. Dengan tidur itu ada beberapa ibadah yang semestinya kita lakukan, tapi terabaikan. Jadi dia punya dua mata sisi gitu. Satu sisi dia mengandung kebaikan dan betapa banyak para nabinya Allah, para walinya Allah diselamatkan dari perbuatan maksiat dengan cara ditidurkan. Ya, contoh yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran itu kan Ashabul Kahfi. Dikejar-kejar, dipaksa untuk menjadi orang murtad, sehingga Allah Subhanahu wa taala membisikkan kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum bi rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Lari ke arah gua, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum bi rahmatihi. Allah niscaya akan menyelamatkan kalian dengan curahan rahmat-Nya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang terhadap mereka ashabullah. Singkat cerita, wa masuk fi salah satu hati sini 16 dan bisa tertidur mereka selama 300 tahun, terhindar dari punya potensi murtad gara-gara dibuat sama Allah Subhanahu wa taala lelah tidur selama 300 tahun. Jadi Allah menyelamatkan walinya itu dengan cara tidur. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan calon nabinya Nabi Muhammad itu dengan cara tidur. Dulu Nabi Muhammad sebagaimana banyak anak-anak muda seusia beliau itu sering diajak nonton yang bukan-bukan sama teman-teman supaya diajak nonton tari telur, diajak nonton konser, diajak nonton perhelatan yang banyak orang-orang yang tak benarnya. Setiap kali Nabi Muhammad terpilih untuk melihat pertunjukan itu, Allah Subhanahu wa taala membuat mata Nabi Muhammad begitu ngantuk, sehingga beliau gagal menunjukkan apa yang dia inginkan. Maka wajarlah kalau para ulama membahasakan tidur itu sebagai ibaratun antarkil haram, suatu ibarat daripada perbuatan mubah, tapi dengan perbuatan ini kita tercegah dari melakukan hal-hal yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, perkara mubah yang paling disenangi oleh orang soleh apa? Tidur. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah punya ciri-ciri orang soleh, salah satu cirinya apa? Senang tidur. Ya, senang tidur itu ciri-ciri orang soleh. Tapi perlu juga diingat, tidur itu punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Dia bisa membuat kita lalai dari menjalankan perintah. Banyak betul itu anak muda usia 18 sampai 25 tahun akan bangun kuat, Pak. Akan bangun kuat. Siangnya di bolong, suhu 36 bahkan 40 derajat Celcius, suruh akan bangun di tengah terik matahari. Satu diangkat
Dan lalu kemudian spray itu diletakkan pada kasurnya Nabi. Suatu hari Sayyidah Aisyah melipatnya menjadi 4 lipatan sehingga tampak agak begitu tebal, dan itu membuat tidur kita lebih nyaman. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi melihat spraynya itu kok lebih tebal dari biasanya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rudhu ila hadil awal, tolong balikan spraynya itu seperti sedia kala, 2 lapis saja, tidak usah sampai 4 lapis. Fa'innahu mana'ani sholat di bailah, karena yang spray tebal seperti itu bisa jadi menjadi penghalang bagi saya untuk bisa bermalam. Jadi Nabi Muhammad bisa membaca. Kalau tidur itu juga bisa punya potensi yang negatif. Salah satunya apa? Mencegah beliau untuk mudah bermalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kepentingan itulah Nabi Muhammad mempersiapkan diri dengan begitu baik sebelum beliau tidur. Nah, rutinitas seperti inilah yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW jangan betul tidak terbangun malam, kecuali hanya bisa kita temukan dalam satu riwayat hadis. Jadi Bapak Ibu, sejauh bacaan hadis saya mungkin banyak ahli ulama yang lain yang bacaannya lebih banyak, tapi sejauh bacaan saya itu Nabi Muhammad telah bangun itu cuma sekali stop. Jadi cuma dalam satu peristiwa Nabi Muhammad tidak sholat malam di malam itu. Bahkan sholat subuhnya itu telat, atla'al, bahasa hadis itu atla'al al-lailah. Jadi malamnya baru membuat kita telah menjaga. Jadi beliau dibangunkan dengan sinar matahari yang masuk ke dalam mata beliau. Itu sekembali Rasulullah SAW dari perang Khaybar. Setelah Nabi Muhammad menaklukkan Khaybar, beliau balik ke kota Madinah. Dalam perjalanan itu sampai larut malam, kemudian Rasulullah SAW minta pasukannya istirahat. Kemudian Abu Hurairah yang punya giliran jaga malam bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidur aja? Saya akan membangunkan engkau pada waktu ini. Ternyata Abu Hurairah juga ikutan molor tidur, sehingga telatlah hari itu semua telah sholat subuhnya. Di dalam hadis diceritakan sholat subuh Nabi Muhammad SAW pada hari itu saat matahari sudah telah bergerak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata telah bangun Rasulullah itu ada barokahnya bagi kita. Barokahnya bagi kita apa? Kan ada hadis yang menerangkan man nasya an sholatin aw nama, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur sehingga dia telah bangun untuk mengerjakan sholat, falusalliha idza tabara, hendaklah dia kembali mengerjakan sholat pada saat dia ingat atau pada saat dia terbangun dari tidur. Ini tidak besar. Jadi kalau ada orang, kecuali jangan nanti mau sholat subuh tidurnya jam 5, itu bukel katanya. Itu bukel. Sholat subuh jam 5.22 sekarang. Jam 5 pagi dia tidur, itu bangunnya jam 10 itu rusak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah berusaha untuk bangun tapi tetap terlelap, nah itu bahasa Nabi Muhammad yang membuat kita tidak itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita hari itu, maka diberikanlah durasi waktu tidur yang lebih panjang daripada waktu yang biasanya. Nah, barokahnya Nabi Muhammad hari itu tidur, muncul hadis tadi, hadis yang mengatakan atau memberi izin bagi orang yang terlelap tidur untuk mengerjakan sholat pada saat dia terbangun dari ini penting. Jadi Nabi Muhammad itu sama kayak kita, dahsyat manusia. Beliau kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, kesalahan Nabi Muhammad itu banyak hikmahnya bagi kita. Salah satunya tadi kita dari wajib. Kalau sholat telat gara-gara lupa atau gara-gara tidur, boleh kerjakan sholat meskipun sudah keluar waktunya. Itu ajaran yang bisa kita petik
Bagaimana kalau Nabi Muhammad terbangun atau terjaga dari tidurnya, apa yang diucapkan? Nah, disinilah kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, wa kana idza istayqadha min manamihi billaili. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau terjaga dari tidurnya pada waktu malam, qala, maka beliau berkata atau membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka. Tiada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, Engkau maha suci Engkau Allah. Allahumma inni astaghfiruka min dzambi. Ya Allah, saya beristighfar terhadap segala jenis dosaku. Wa as'aluka rahmataka, dan saya minta curahan rahmat-Mu. Allahumma zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada diriku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Janganlah Engkau palingkan hatiku setelah Engkau berikan petunjuk kepadanya. Wa hab li min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat yang berasal dari sisimu. Min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah itu rahmat yang tidak bisa diukur sama manusia, yang rahmat tidak bisa diduga oleh manusia. Nah, itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Dari situ pula nanti di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tanpa berproses seperti kebanyakan orang yang lain. Biasanya kita Bapak Ibu kalau mau banyak ilmu, pertama harus ada gurunya, kemudian harus rajin, harus banyak membaca, harus banyak mengulang. Nah, itu baru kita bisa menjadi orang yang berilmu. Tapi kalau ilmu laduni itu tidak ada harus senang-senang Allah aja kasih. Kadang-kadang aja kerjaannya tidur, tapi ternyata pemahamannya jauh lebih baik dibandingkan orang yang rajin belajar. Itu namanya ilmu laduni dalam tradisi tasawuf. Maka salah satu doa maksud yang pertama sekali diucapkan oleh Nabiullah Musa dan kemudian berulang-ulang diucapkan oleh Nabi Muhammad, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepadanya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami ilmu laduni dari sisimu Allah. Itu Bapak Ibu. Maka kemudian orang-orang hebat biasanya punya indera keenam. Meskipun indera keenam itu tidak berfungsi padanya pada semua kondisi, namun dalam kondisi-kondisi tertentu indera keenam inilah yang membantu dia keluar dari hal-hal yang membuat dia itu dalam kondisi payah. Ada aja biasanya kalau istilah orang awam disebutnya beruntung. Orang hebat itu selalu beruntung, tapi beruntung itu sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang sering itu dipanjatkan oleh Rasulullah doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat beliau terjaga di waktu malam, salah satu doa yang beliau baca tapi dalam bentuk redaksi yang agak sedikit berbeda. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi maknanya sama, namun redaksinya agak sedikit berbeda dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu doa yang pertama. Wa kana idza qadara min naumi, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW kalau terjaga dari tidurnya membaca doa yang banyak kita bacakan sehari-hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa yang juga dibaca oleh Nabi. Jadi di sini Imam Al-Jauzi membuat menjadi dua klaster. Satu, pada saat beliau terjaga dari tidurnya di tengah malam. Jadi Nabi Muhammad itu punya kebiasaan terbangun atau terjaga dari tidurnya di tengah malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Itu doa yang dibaca, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni astaghfiruka min dzambi, dan seterusnya. Tak
masa Rasulullah memang azan subuh itu 2 kali. Di Masjidil Haram sampai sekarang azan subuh itu sebanyak 2 kali. Di Masjid Umar berapa kali? Oh 2 ya, makanya ramai jamaah. 2 kali. Oh sudah 2 kali azan, jamaah masih kurang. Sekali lagi Bapak azan jam 7 pagi. Itu saya yakin ramai lagi yang datang sambil bawa potongan, bawa parang. Apalagi ini bid'ah, apalagi ini khurafat, apalagi kok azan subuh jam 7. Nanti wazinya tinggal jawab, tadi jam 5 saya azan kamu datang, ya saya azan jam 7 supaya kamu datang gitu. Itu lebih ramai lagi nanti datang 3 kali. Jadi zaman Rasulullah itu azannya 2 kali. Saat Abdullah bin Mas'ud azan itu Rasulullah SAW untuk persiapan menunaikan 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat fajar itu dilaksanakan setelah azan yang 2. Azan yang pakai as-salatu khairun minan naum itu azan yang kedua apa? Azan yang pertama itu tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu ya beberapa sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi pada saat beliau baru dari tidur pada waktu fajar, lalu beliau baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur tsumma yatasawwaka, lalu kemudian beliau bersiwak. Wa rubbama qara'a asyrul ayati min akhir al-Imran, dan terkadang ulama itu boleh jadi terkadang yang tidak selalu Nabi Muhammad SAW membaca 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran, mulai dari ayat yang fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Itu ceritanya Imam Qayyim ini seperti itu. Rutinitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ila akhirnya sampai akhir daripada surat Al-Imran. Waqala, beliau kemudian setelah membaca surah itu berdoa lagi, Allahumma lakal hamd. Jadi kalau kita lihat hidupnya Nabi Muhammad itu penuh dengan doa kepada wajarlah nama beliau Muhammad yang terpuji, karena selalu memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa intinya puji-pujian. Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji bagimu, kan puji-pujian. Ada samawati wal ardh, kau la tahya inda bumi, wa ma
jenis doa, semua jenis zikir, semua jenis wirid yang dulunya pernah dibaca oleh Rasulullah. Tapi itu sekitar 800 halaman. Kata Imam Nawawi di dalam mukadimahnya, seandainya kita umat Islam ini mau mengamalkan seluruh jenis doa, seluruh jenis zikir, seluruh jenis wirid yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad dalam kesehariannya, kita nggak bisa menjawab apa yang lain. Nggak bisa kita kantor, nggak bisa kita dagang, nggak bisa kita ketawa berdiri, nggak bisa kita duduk-duduk santai di kopi, nggak bisa. Habis waktu 24 jam kita itu untuk membaca doa apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Coba Bapak Ibu sekali praktik apa yang kita jelaskan malam ini. Sebelum tidur ada 6 jenis doa dibaca dulu. Kemudian baca subhanallah sebanyak 33 kali. Sebelum itu dulu. Setelah itu baca doa 6 versi doa. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tutup dengan la ilaha illallah. Itu butuh waktu berapa menit kira-kira? Pasti sebelum kita khatam dengan doa-doa itu sudah tertidur. Sudah tertidur dulu. Bangun dari tidur, kita praktekkan apa yang dibaca oleh Nabi. La ilaha illallah subhanaka rabbini. Setelah itu baru baca alhamdulillah dari ayat kata Muhammadan wa ilaihi nusyur. Setelah itu sambil sempoyongan kepada Nabi, inna biasa Islam itu dalam waktu kita itu bacaan la ayat itu di Al-Baqarah 10 ayat dari surat Al-Imran yang terakhir. Setelah itu sambil sempoyongan siwa, setelah siwa baca doa yang panjang dari doanya. Mati berdiri kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar tidak menyarankan kita mengamalkan seluruh doa, seluruh wirid, seluruh zikir yang pernah dipraktekkan oleh Rasul. Dan tidak semua sunnah Nabi sanggup kita kerjakan. Nah, jadi jangan berkata-kata saya sunnah mengamalkan sunnah. Tak sanggup Pak kita semua sunnah Nabi dinamalkan. Kalau sunnah Nabi semua dinamalkan, 4 orang istri, 1 orang istri aja repot. Nabi Muhammad 13 istrinya. Kan gitu. Repot. Maka kata Imam Nawawi dalam mengamalkan zikir, doa, wirid dari Rasulullah ada 2 kaidah. Yang pertama, amalkan sesuai dengan kesanggupan kita. Itu kata sanggup kita rumah, sanggup kita. Sanggupnya terus gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik lupakan aja di rumah itu. Anak itu aja kadang-kadang lupa. Terus yang sanggup apa? Bismillah.